Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada kali ini kita akan masuk ke bab yang ke-10, yaitu Time Domain Analysis and Design of Control System. Yang pertama kita akan masuk ke Introduction. Pada bab ini kita akan mempelajari mengenai informasi dasar tentang suatu sistem kontrol, dari mulai open loop system, closed loop, sampai keuntungan dari open atau closed loop system tersebut. Sebelumnya kita perlu mengenal beberapa istilah pada sistem kontrol. Yang pertama itu adalah plan. Plan adalah bagian dari lingkungan, atau bisa diartikan juga sebagai bagian dari suatu sistem yang berfungsi secara bersama. Bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang bekerja untuk tujuan tertentu. Pada bab ini semua objek fisik dikontrol oleh plan. Kemudian ada istilah disturbance atau gangguan. Adalah sinyal yang memberikan efek buruk pada nilai output dari suatu sistem. Jika dihasilkan di dalam sistem, maka disebut sebagai internal disturbance. Sedangkan jika di luar disebut external disturbance. Yang ketiga ada feedback control. Feedback control adalah hasil dari adanya disturbance atau gangguan yang memberikan efek reduksi pada nilai output maupun input dari suatu sistem. Selanjutnya ada istilah feedback control system, atau biasa disebut sistem kontrol, merupakan suatu sistem yang menjaga hubungan antara nilai input dan output dengan membandingkan nilai antar keduanya. Contoh dari sistem kontrol ini ada pada suhu tubuh dan tekanan darah tubuh pada manusia, yang nilainya dijaga agar selalu konstan. Selanjutnya ada istilah closed loop control system. Sistem ini sering juga disebut sebagai sistem feedback. Sistem ini bertindak untuk mengendalikan sinyal error. Bagian dari sistem ini selalu mengimplikasikan penggunaan feedback control untuk mereduksi error pada sistem tersebut. Lawannya dari closed loop adalah open loop. Open loop merupakan suatu sistem yang mana nilai outputnya tidak mempengaruhi pada kerja sistem tersebut. Salah satu contoh yang menggunakan sistem open loop adalah mesin cuci. Mesin cuci tidak mengukur nilai output sinyalnya, melainkan hanya membersihkan baju. Dalam sistem ini, nilai output tidak dibandingkan dengan nilai inputnya. Setiap nilai input mengambil referensi pada hubungan operasi kondisi tetap dan hasil. Selain itu, akurasi sistem ini bergantung pada saat kalibrasi sistem tersebut. Sistem ini bisa digunakan jika hubungan input dan output dari sistem tersebut diketahui dan tidak ada gangguan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sistem ini bukan merupakan suatu sistem feedback. Nah, setelah kita mengetahui apa itu closed loop dan open loop, kita juga perlu tahu apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem. Yang pertama, closed loop. Kelebihannya itu tidak mudah terganggu oleh gangguan eksternal. Selain itu lebih murah komponen penyusunnya. Untuk kekurangannya sendiri adalah pada sistem closed loop itu cenderung tidak stabil atau sulit untuk stabil. Untuk yang open loop, kelebihannya adalah lebih stabil, kemudian lebih mudah untuk membuatnya. Sedangkan untuk kekurangannya terlalu sensitif terhadap gangguan eksternal. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya apa sih yang perlu kita apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk membangun suatu sistem kontrol?
Yang paling utama itu merupakan adalah kestabilan dari sistem yang akan kita bangun. Selain itu, respon yang cepat juga sangat diperlukan untuk suatu sistem kontrol, namun tetap memperhatikan errornya atau toleransi error. Lalu selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu blok diagram dan penyederhanaannya. Sebuah sistem mungkin perlu diberi nomor pada setiap komponennya agar terlihat performa pada setiap komponen tersebut. Untuk yang pertama ada open loop. Untuk diagram bloknya kurang lebih seperti ini. Nah, open loop ini bisa dirumuskan dengan perbandingan feedback sinyal terhadap actuating error signal, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: B dalam kurung S dibagi E dalam kurung S sama dengan G dalam kurung S dikalikan H dalam kurung S. Sedangkan untuk perbandingan output atau C dalam kurung S terhadap actuating error signal atau E dinamakan sebagai feedback forward transfer function, atau bila dimasukkan dalam formula maka akan sama dengan G dalam kurung S. Jika feedback transfer function adalah satu kesatuan, maka open loop transfer function dan feed forward transfer function adalah sama. Kemudian untuk selanjutnya adalah closed loop. Untuk diagram bloknya seperti sesuai fungsinya, yaitu tertutup. Pada gambar di atas, C ini sebagai nilai outputnya, sedangkan R nya sebagai nilai nilai inputnya, maka berlaku suatu persamaan seperti ini. Lalu persamaan tersebut disederhanakan, maka hasil akhirnya akan kita dapatkan bahwa nilai output atau C dalam kurung S sama dengan G dalam kurung S dibagi 1 per G dalam kurung S dikalikan H dalam kurung S dikalikan nilai inputnya atau R dalam kurung S. Untuk selanjutnya ada block diagram reduction. Diagram blok biasa dihubungkan hanya pada deret jika nilai output dari blok tersebut terpengaruh oleh blok lainnya. Bila terdapat pengaruh dari komponen lainnya atau blok lainnya, maka harus dijadikan sebagai single block terlebih dahulu biar kalkulasinya nanti lebih enak. Dalam menyederhanakan diagram blok, kita perlu memperhatikan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama adalah hasil dari transfer function pada arah feed forward harus sama. Yang kedua adalah hasil dari transfer function di sekitar loop harus sama. Peraturan umum untuk menyederhanakan diagram blok adalah memindahkan branch point and summing point, interchange summing point, dan eliminasi internal feedback loop. Ini ada tabel untuk aturan menyederhanakan diagram blok yang benar. Kurang lebih ada 5 jenis. Terus selanjutnya kita penggunaan using MATLAB to obtain transfer function of series connected. Ada series, ada paralel, dan ada feedback. Yang pertama kita ke series terlebih dahulu. Untuk diagram bloknya sesuai dengan namanya yaitu series, maka sejajar. Untuk programnya kita pakai SJS atau sistem 1, TF untuk transfer function, num untuk pembilang, dan den untuk penyebut. Selanjutnya untuk sistem 1 dan sistem 2 bisa ditulis sebagai berikut.
series sistem 1, sistem 2. Selanjutnya misalkan pada diagram blok ini kita memiliki G1 sama dengan 10 per S kuadrat plus 2S plus 10, dan untuk G2 nya adalah 5 dibagi S plus 5. Maka program MATLAB-nya adalah seperti ini, dan nanti hasil akhirnya adalah 50 dibagi S pangkat 3 ditambah 7S kuadrat ditambah 20S ditambah 50. Untuk selanjutnya kita ke paralel, yaitu gambar diagram bloknya sesuai namanya, yaitu paralel bersusun. Ini ada yang penjumlahan dan ada juga yang pengurangan. Masih sama seperti yang series. Diagram blok yang paralel ini didefinisikan sebagai suatu sistem yang untuk yang G1 untuk sistem pertama, G2 untuk sistem kedua. Lalu diparalelkan, dimasukkan kode dengan paralel. Kalau tadi yang series ya juga ditulis dengan series. Selanjutnya misal untuk diagram blok tadi kita G1 nya adalah 10 per S kuadrat plus 2S plus 10, dan G2 nya adalah 5 per S ditambah 5. Maka untuk mencari hasilnya kita bisa memasukkan program pada MATLAB seperti ini, dan nanti hasil akhirnya yaitu transfer fungsinya adalah 5S kuadrat ditambah 20S ditambah 100 dibagi S pangkat 3 ditambah 7S kuadrat ditambah 20S ditambah 50. Untuk selanjutnya ada feedback connected blocks. Sesuai namanya, pada diagram blok ini adalah seperti timbal balik. Jadi bila kita cermati dari panahnya, maka ini adalah inputnya dan ini output. Di antara itu ada suatu diagram blok lagi yang seperti ngelup. Dari diagram blok ini G dan H didefinisikan sebagai suatu transfer fungsi. Maka kita dapat menulisnya sebagai berikut: SJS atau sistem G sama dengan dalam kurung num G atau pembilangnya pada sistem G, dan G atau penyebut pada sistem G. Itu berlaku juga pada sistem yang pada sistem kedua, yaitu H. Misalnya kita misalnya kita menuliskan coding sesuai dengan jenis diagram bloknya, yaitu feedback. Maka kita tuliskan feedback. Misal suatu sistem memiliki satu unit feedback sistem dan hanya sama dengan 1, maka sistem tersebut dapat ditulis sebagai SJS atau sistem sama dengan feedback dalam kurung SJS G, yaitu sistem G, 1 atau hanya tadi sama dengan 1. Nah, ada sedikit catatan pada MATLAB terkait dengan feedback connected block. MATLAB memberikan asumsi bahwa feedback itu adalah negatif. Jika kita menginginkan feedback sistem dari suatu sistem positif, maka kita perlu tambahkan tanda positif. Misal pada kasus ini kita memiliki nilai G sama dengan 5 per S kuadrat plus 2S, dan untuk H-nya adalah 0,1 kalikan S ditambah 1. Maka untuk mencari transfer fungsinya kita perlu memasukkan kode sebagai berikut, dan nanti kita akan menghasilkan
eh, hasil transfer fungsi yaitu 5 dibagi S kuadrat plus 2,5 S ditambah 5. Representasi tentang automatic controller. Yang pertama ada control action. Control action itu adalah cara automatic controller menghasilkan sinyal. Control action-nya, control action itu digunakan di beberapa pengontrol otomatis di industri yang biasanya terdiri dari supervision atau on-off, proporsional, integral, turunan, atau kombinasi ketiganya. Kemudian ada classification of industrial automatic controller. Yang pertama ada supervision atau on-off controller yang seperti tadi dijelaskan di awal. Terus ada proportional controller, integral integral controller, proportional plus integral controller, proportional plus derivative controller, dan yang terakhir adalah proportional plus integral plus derivative controller atau yang bisa kita sebut PID. Kemudian ada di sini automatic controller, actuator, dan sensor atau dalam measuring element. Berikut diagramnya seperti berikut. Diagram blok sistem kontrol tadi itu terdiri dari pengontrol otomatis, aktuator, plan, dan sensor atau di sini sensornya sebagai measuring element atau elemen pengukur. Controller controller nantinya akan mendeteksi sinyal kesalahan penggerak yang hasilnya benar-benar dari yang sangat rendah dan berkuatnya ketika cukup tinggi, sehingga pengontrol otomatis yang terdiri dari pendeteksi kesalahan dan penguat cukup sering digunakan. Rangkaian elemen balik yang sesuai bersama dengan penguat biasanya digunakan untuk mengubah sinyal kesalahan penggerak yang menghasilkan kontrol yang lebih baik. Di sini ada aktuator. Aktuator itu elemen yang menghasilkan input yang kemudian dikirimkan ke plan sesuai dengan sinyal kontrol, sehingga sinyal umpan balik akan sesuai dengan sinyal input referensi. Di sini kemudian ada sensor atau elemen pengukur tadi, measurement element, yaitu perangkat yang mengubah variabel keluaran menjadi variabel lain yang sesuai, seperti perpindahan, tekanan, atau tegangan yang dapat digunakan untuk membandingkan output dengan sinyal input referensi. Elemen ini ada di jalur umpan balik dari sistem loop tertutup. Input step mengontrol dapat berubah menjadi input referensi dari unit yang sama dengan sinyal umpan balik dari sensor atau elemen pengukur. Kemudian ada supervision atau on-off control action. Persamaan di sini ada beberapa notasi yang mana MP itu didefinisikan sebagai output sinyal dari controller dan EP merupakan sinyal kesalahan penggerak, di mana MP itu nilai maksimumnya atau minimumnya itu tergantung dari EP-nya, di mana M1 dan M2 dilakukan tanpa nilai minimum M2 itu biasanya 0 atau negatif dari M1, karena di sini EP-nya itu kurang dari 0, jadi M2 itu memungkinkan nilainya minus. Sebagai aturan pengontrol supervisi atau supervision controller itu biasanya berupa perangkat listrik dan valve atau katup yang dioperasikan dengan solenoid listrik yang biasanya digunakan dalam pengontrol supervision tadi. Ini merupakan diagram blok dari supervision controller. Di sini ada rentang sinyal yang menghadap yaitu M1 dan M2-nya itu ada rentangnya. Rentangnya itu disebut differential gap. Rentang itu disebabkan karena ada sinyal kesal menggerak yang harus bergerak sebelum switching, jadi ada gapnya. Kemudian diagram blok ini ada bentuk lainnya di mana differential gapnya itu direpresentasikan atau dijelaskan. Di
di atas merupakan diagram blok mengontrol dua posisi dengan celah diferensial atau diferensial gapnya tadi. Gap tadi itu menyebabkan keluaran atau output M-nya itu mempertahankan nilainya saat sampai sinyal kesan bergerak sedikit memulai nilai nol. Dalam beberapa kasus, differential gap itu diakibatkan karena gesekannya tidak sengaja dan gerakannya hilang. Namun kadang diadakan agar pengoperasian on mekanisme on off-nya itu nggak terlalu sering. Itu. Kemudian di sini ada sistem kontrol level untuk cairan dengan dua kontrol posisi atau position controller atau input terbuka atau tertutup sehingga aliran masuk cairan adalah konsepnya positif atau nol seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Sinyal outputnya itu bergerak terus menerus antara dua batas terbuka. Nah, sehingga menyebabkan elemen penggerak bergeser dari satu posisi tetap ke posisi tetap lainnya. Hasil output seperti itu antara dua batas adalah karakteristik dari respon dari sistem yang berada di bawah kontrol dua posisi atau position control tadi ya teman-teman. Kemudian di sini ada amplitudo. Pada oscillasi output dapat dikurangi menjadi dapat dikurangi dengan mengurangi differential gap. Di mana ketika differential gap itu makin kecil maka oscillasi dari amplitudo itu menjadi makin kecil. Langkah ini itu biasanya untuk meningkatkan jumlah saklar hidromatik dalam satu waktu atau saklar on off dalam satu waktu dan mengurangi masa pakai dari suatu komponen. Nah, besarnya differential gap harus ditentukan dari faktor-faktor seperti akurasi dan umur dari komponen. Kemudian ada proportional integral dan derivative control action. Nah, di sini ada block diagram lagi, di mana MS itu adalah output dari controllernya, dan MS itu inputnya berupa sinyal kesalahan penggerak yang biasanya ditransfer fungsi ke benda tertentu untuk keperluan pencarian hitungan matematisnya. Di sini transfer fungsi MS per ES itu dapat digunakan untuk proportional control action, proportional plus integral control action, proportional derivatif, dan eddy control action. Bisa dilihat di sini ada beberapa transfer function. Yang pertama ini proportional control integral, terus proportional integral, proportional derivatif, dan PID control action. Di sini KP itu proportional gain, KI itu integral gain, terus di sini T itu waktu integralnya, terus ini ya proportional gain tadi, di sini derivatif lainnya, terus di sini itu proportional gain, dan di sini adalah hubungan dari semuanya. Kemudian di sini ada electronic PID controller. Transfer fungsinya itu sama kayak yang tadi, yang bawah sini itu yang dapat dinotiskan sebagai berikut. Nah, jika inputnya ET, maka outputnya itu seperti ETI, sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut. Konstanta di sini KP, terus TI dan TB-nya itu parameter dari kontrolernya. Atau di sini ada kasus lain di mana persamaan ini dapat ditulis sebagai berikut, sehingga KP, KI, dan KD-nya itu merupakan parameter kontrolernya. Namun ada PID yang sesungguhnya itu proportional gain itu jarang digunakan, tapi yang digunakan itu proportional gain. Proportional gain itu nilainya per KP. Nah, contohnya ketika KP-nya itu 4, maka proportional gain-nya itu 1/4, atau biasanya dinyatakan dalam persen sehingga 25%. Nah, di sini ada diagram elektronik PID controller pada pengoperasian amplifier. Di sini pertama persamanya itu ES per EIS,
ES per EIS itu sama dengan Z2 di Z1 itu, tapi nilainya negatif. Nah, kemudian persamaan yang kedua itu EOS per ES itu min F4 dibagi F3 AS per ES. Uh, di sini kan ada Z1 sama Z2, Z1 sama Z2 dan itu didefinisikan seperti berikut, sehingga bisa disubstitusikan menjadi sama seperti ini. Pada 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 diagram ini itu persamaan utama itu adalah ES per EIS. Jadi persamaan yang sudah dijabarkan tadi dapat dimasukkan sehingga dapat didapatkan persamaan seperti di bawah sendiri. Dari persamaan terakhir ini kita temukan parameter dari kontrolernya yang dimana KPTI dan TDN-nya itu ditemukan, sehingga di sini parameternya itu berupa KP, KI, dan KD. Jadi hasil perumusan dari hasil di sini. Begitu. Kemudian yang terakhir ada hydraulic controller. Selain pengontrol elektronik, biasanya pengontrol hidrolik itu juga digunakan di industri. Karena kontroler hidrolik sendiri itu bisa bertekanan tinggi, karena tekanan tinggi itu bisa menghasilkan gaya yang gede atau besar. Kemudian di lain sisi memungkinkan posisi yang banyak cepat dan akurat. Kemudian karena sistem hidrolik efektif dan sistem elektronik itu efektif, biasanya keduanya itu dicampurkan untuk keperluan industri lainnya yang lebih kompleks lagi. 4 yaitu transient responses analysis. Nah, pertama di sini saya akan membahas mengenai proportional control of system first order. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah sistem liquid level dengan asumsi bahwa inputnya ini sebesar X bar, dan kita asumsikan juga bahwa nilai variabel dari X, QI, H, dan Q0 ini memiliki nilai yang kecil sehingga kita bisa anggap sebagai linear. Nah, lalu saat T sama dengan 0, maka perubahan input X bar tadi akan berubah menjadi X bar sama dengan X. Nah, lalu kita sudah tahu bahwa turunan persamaan liquid level system itu merupakan RC kali DH per DT ditambah H sama dengan RQI. Nah, lalu fungsi transfernya merupakan HS per QIS sama dengan R per RCS plus 1. Nah, lalu kita asumsikan gain dari katup kontrol atau kita simbolkan sebagai KV adalah konstan mendekati kondisi steady state. Nah, karena pengontrolnya ini proporsional, maka perubahan laju aliran masuk atau QI-nya ini akan sebanding dengan error penggerak atau E, yaitu dengan E sama dengan X min H. Nah, QI-nya ini sama dengan KP dikali KV dikali E, sehingga kita akan laplaskan menjadi QIS, yaitu KP kali KV sama dikali ES sama dengan QIS. Nah, di sini ada blok diagram yang di kiri ini, blok diagram awalnya sebelum disederhanakan menjadi yang blok diagram yang di kanan ini. Kita sederhanakan dengan catatan bahwa X dan H ini merupakan sinyal yang sama jenisnya. Dan juga K ini kita simbolkan sebagai KP dikali KV. Nah, kemudian untuk menyelidiki respon HT terhadap perubahan input acuan, kita asumsikan bahwa perubahan unit step di XT, jadi fungsi transfer loop tertutup antara HS dan XS-nya menjadi seperti berikut. Nah, dan kita ketahui HS-nya sebagai KR per RCS plus 1 plus KR dikali 1 per S. Nah, kemudian persamaan HS tadi kita ubah jadi partial fraction seperti berikut. Kemudian kita inverskan HS tadi menjadi fungsi HT sebagai berikut. Nah, dari fungsi HT ini atau inverse dari HS tadi, kita mengetahui rumus T1 yaitu RC per 1 plus KR. Nah, di sini ada kurva HT terhadap T.
Dari kurva ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa semakin T mendekati infinite, maka HT akan semakin mendekati KR per 1 plus KR. Nah, sehingga kita bisa dapatkan H infinite-nya yaitu KR per 1 plus KR. Nah, kemudian karena X infinite itu sama dengan 1, maka akan terdapat error steady state sebesar 1 per 1 plus KR. Nah, error ini akan kita sebut sebagai offset. Nah, nilai offset ini akan semakin kecil kalau variabel K-nya semakin besar. Nah, lalu ada eliminating offset by the use of integral control. Nah, ini kendali proporsional memiliki offset kalau fungsi transfernya itu tidak memiliki integrator. Nah, jadi offsetnya ini bisa kita hilangkan jika kontrol integralnya kita sertakan dalam pengontrol. Kemudian di bawah aksi kontrol integral, sinyal kontrol atau sinyal output dari pengontrol itu merupakan area di bawah kurva sinyal kesalahan penggerak. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada gambar dari integral controller dan proportional controller. Nah, pada integral controller kita bisa lihat bahwa MT atau sinyal kontrolnya ini bisa memiliki nilai 0 kalau misalkan ET atau sinyal kesalahan penggeraknya ini adalah 0. Jadi misalkan seperti ini, saat ET-nya 0, maka MT-nya bukan 0. Nah, kejadian ini tidak bisa diterapkan pada proportional controller karena pada proportional controller ini sinyal kontrol bukan 0 ini akan memerlukan sinyal kesalahan penggerak yang bukan 0 juga. Seperti ini. Pada MT yang bukan 0, maka ET-nya juga bukan 0. Pada MT-nya 0, maka ET-nya 0. Nah, lalu selanjutnya ada integral control of liquid level system. Nah, ini masih pada sistem liquid level yang tadi dengan asumsi yang sama juga. Nah, dengan fungsi transfer closed loop-nya itu HS per XS sama dengan KR per RCS kuadrat plus S plus KR. Kemudian dengan ES per XS sama dengan XS min HS per XS sama dengan RCS kuadrat plus S per RCS kuadrat plus S plus KR. Nah, karena sistemnya stabil, maka error steady state-nya itu untuk respons unit step dapat kita peroleh dengan teorema nilai akhir. Jadi ESS sama dengan limit S mendekati 0, S kali ES, kemudian hasil ESS-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian integral kontrol dari sistem liquid level ini berfungsi untuk menghilangkan error steady state dalam respons terhadap step input, sehingga akurasi steady state-nya ini akan meningkat. Nah, lalu ada derivative control action. Jadi, derivative control action ini akan memberikan sensitivitas yang lebih tinggi. Nah, keuntungannya itu karena sensitivitasnya tinggi, jadi kan aksi kontrol derivatifnya ini pada respons terhadap laju perubahan kesalahan penggerak ini akan memberikan koreksi yang lebih signifikan sebelum kesalahannya atau errornya itu semakin besar. Nah, jadi keuntungannya itu dapat mengantisipasi kesalahan penggerak, terus memulai tindakan korektif lebih awal dan cenderung akan menstabilkan sistem. Nah, lalu derivative control ini tidak mempengaruhi error steady state itu secara langsung, tapi justru malah menambah peredaman pada sistem sehingga penggunaan nilai penguatannya itu akan menjadi lebih besar. Nah, yang selanjutnya derivative control ini akan selalu dikombinasikan dengan proportional control atau proportional plus integral control. Kenapa? Karena derivative control ini kalau beroperasi kan pada laju perubahan kesalahan penggerak dan bukan pada kesalahan penggerak itu sendiri. Jadi nggak bisa digunakan secara sendirian. Nah, selanjutnya sini ada proportional control of a system with inertial load. Nah, pada gambar A ini kita
terdapat KP kan. Nah, KP ini akan mewakili pengontrol proporsional atau proportional controller. Kemudian J ini merupakan elemen inersia atau rotornya. Terus T ini merupakan outputnya yaitu sinyal torsi. Nah, output dari satu sistem ini merupakan C. Nah, kan di sini ada elemen inersianya. Nah, kita akan mengetahui elemen inersianya yaitu J dikali C double dot sama dengan T atau torsi. Nah, lalu kita laplaskan persamaan ini menjadi JS kuadrat CS sama dengan TS. Nah, CS per TS sama dengan 1 per JS kuadrat. Sehingga kita dapatkan fungsi transfer dari closed loop-nya yaitu CS per S sama dengan KP per JS kuadrat plus KP. Nah, karena penyebut dari fungsi transfer ini imajiner, jadi respon input unitnya ini akan melakukan oscillate secara terus-menerus tanpa batas. Seperti ini, tidak ada redaman kan, jadi terus-menerus. Nah, lalu ada proportional plus derivative control of a system with inertial load. Jadi untuk mengubah proportional control tadi menjadi proportional plus derivative control ini yang memiliki fungsi transfer KP dikali 1 plus TDS ini akan menghasilkan torsi yang sebanding dengan KP kali E tambah TD E dot, di mana E-nya ini merupakan penggerak sinyal kesalahan tadi. Nah, karena tindakan derivatif kontrol tadi kan sifatnya antisipatif. Nah, jadi untuk mengukur kecepatan kesalahan saat dan memprediksi overshoot besar sebelumnya untuk tindakan penetralan atau penghilangan sebelum terjadinya overshoot yang lebih besar. Nah, di sini kita ketahui fungsi transfer closed loop-nya seperti berikut. Nah, pada penyebut di transfer fungsi tadi akan memiliki dua akar negatif karena nilai J, KP, dan TD-nya ini akan bernilai positif. Sehingga derivatif kontrolnya ini akan menghasilkan redaman. Nah, di sini seperti pada gambar B, sistem tidak akan beroscillate secara terus-menerus, tapi justru malah meredam, semakin mengecil gelombangnya, karena derivatif kontrol tadi itu akan menghasilkan redaman, sehingga sistem akan perlahan-lahan berhenti beroscillate. Nah, selanjutnya saya akan bahas 10.5, yaitu transient response specification. Nah, jadi transient response ini memiliki beberapa spesifikasi. Yang pertama, delay time atau TD. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai setengah nilai akhir pertama kali. Lalu ada rise time atau TR, yaitu waktu yang dibutuhkan respon untuk naik dari 10% menjadi 90%, 5% menjadi 95%, 0 menjadi 100% dari nilai akhirnya. Nah, tapi untuk sistem kedua kan underdamped. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan respon untuk naik dari 0% hingga 100%. Nah, kalau untuk overdamped itu waktu naik dari 10% hingga 90%. Nah, lalu untuk peak time atau TP, yaitu waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Lalu maksimum overshoot atau MP ini nilai puncak maksimum dari kurva respons yang diukur dari C infinite. Nah, tapi kalau C infinite-nya itu sama dengan 1, maka persentase overshoot maksimumnya itu menjadi MP dikali 100%. Nah, tapi kalau C infinite-nya ini tidak sama dengan 1, maka persentasenya menjadi CTP dikurang C infinite per C infinite dikali 100%. Nah, yang terakhir ini ada settling time atau TS, yaitu waktu yang dibutuhkan suatu kurva respon untuk mencapai dan tetap berada di 2% dalam nilai akhirnya. Tapi dalam beberapa kasus dapat menggunakan 5% sebagai persentase dari nilai akhir. Nah, lalu di sini ada position control system. Nah, pada sistem ini, seperti pada gambar A, ini merupakan sistem kontrol posisi yang memiliki pengontrol proporsional dan elemen beban. Elemen bebannya ini dalam bentuk elemen inersia atau J ini, dan juga gesekan viskos atau B ini. Nah, sehingga persamaan elemen bebannya kita misalkan sebagai J dikali C double dot ditambah BC dot sama dengan T.
Nah, kemudian kita laplaskan menjadi JS kuadrat CS plus BS CS sama dengan TS. Nah, kemudian fungsi transfernya kita ketahui CS per TS sama dengan 1 per S dikali JS plus B. Nah, lalu kita ketahui juga fungsi transfer closed loop-nya yaitu CS per RS yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian kita sederhanakan CS per RS ini menjadi omega n kuadrat per S kuadrat plus 2 zeta dikali omega ns tambah omega n kuadrat. Nah, selanjutnya misalkan kita memiliki zeta atau rasio dem-nya itu di antara 0 dan 1. Nah, jadi sistem akan mengalami response unit step. Nah, response step unit ini kan memiliki Laplace transform 1 per S, sehingga kita misalkan kalau RS-nya itu merupakan 1 per S. Nah, maka kita dapatkan persamaan CS sama dengan 1 per S dikurang zeta omega n per S plus zeta omega n kuadrat plus omega d kuadrat dikurang S ditambah zeta omega n per S plus zeta omega n kuadrat plus omega d kuadrat. Nah, lalu fungsi persamaan CS ini kita inverskan menjadi CT sebagai berikut. Nah, ini merupakan kurva unit step responnya dari persamaan tadi. Nah, lalu kita masuk ke second order sistemnya dan transient response spesifikasinya. Nah, spesifikasinya tadi pengertiannya sama dengan yang first order system. Nah, yang berbeda hanya persamaannya aja. Nah, pada rise time atau TR kita ketahui bahwa CTR ini kita samakan dengan 1. Jadinya 1 sama dengan 1 minus E pangkat minus zeta omega n TR buka kurung zeta per akar 1 minus zeta kuadrat dikali sin omega d TR plus cos omega TR. Omega d TR. Nah, dari persamaan ini kita asumsikan bahwa E pangkat minus zeta omega n TR ini tidak sama dengan 0, sehingga kita dapatkan persamaan berikut. Lalu kita sederhanakan menjadi tan omega d TR sama dengan minus akar 1 minus zeta kuadrat per zeta kuadrat. Per zeta. Nah, jadi dari sini kita akan mendapatkan rumus TR-nya, yaitu setelah kita sederhanakan menjadi pi minus beta per omega d. Nah, lalu ada peak time atau TP. Pada rumus awalnya kan dc per dt sama dengan omega n per akar 1 minus zeta kuadrat dikali E pangkat minus zeta omega nt dikali sinus omega dt sama dengan 0. Nah, dari sini kita asumsikan bahwa yang bernilai 0, yang pembuat 0 ini merupakan sinus omega dt. Nah, jadi kita dapat mengetahui bahwa omega dtp ini sama dengan pi. Nah, jadi kita mendapatkan rumus TP sama dengan pi per omega d. Nah, lalu selanjutnya ada maksimum overshoot atau MP. Di sini MP-nya ini merupakan overshoot maksimum yang terjadi pada waktu puncak atau peak time-nya. Nah, sehingga MP-nya sama dengan E pangkat minus zeta pi per akar 1 minus zeta kuadrat. Nah, tapi karena C infinite itu sama dengan 1, maka presentasi overshoot maksimumnya yaitu E pangkat minus zeta pi per akar 1 minus zeta kuadrat dikalikan 100%. Nah, lalu ini ada settling time-nya. Nah, jadi pada kurva 1 plus minus E pangkat minus zeta omega nt per akar 1 minus zeta kuadrat ini merupakan suatu kurva terselubung dari respons transient terhadap step unit inputnya. Nah, konstanta waktu dari kurva ini, kurva yang ditunjuk ini, merupakan 1 per zeta dikali omega n. Nah, jadi settling time dari second order itu merupakan 4 kali konstanta waktu
waktunya dari kurva selubung itu. Nah, jadi kita akan dapatkan bahwa TS dari second order itu merupakan 4 per zeta omega n. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang improving transient response and steady state characteristic. Pada subbab ini dimulai dengan penurunan fungsi transfer dari sistem servo dengan menggunakan motor servo DC. Kemudian kita membahas metode untuk meningkatkan karakteristik redaman sistem order kedua melalui velocity feedback, atau biasa juga disebut dengan tachometer feedback. Selanjutnya, respon sistem order kedua terhadap RAM dipertimbangkan. Selain itu, subbab ini juga menjelaskan metode untuk meningkatkan perilaku kondisi respon RAM melalui aksi kontrol proporsional plus turunan. Diikuti dengan metode lain untuk meningkatkan perilaku kondisi tunak seperti melalui penggunaan dari jenis pre-filter proporsional plus turunan. Dan akhirnya mendefinisikan tipe sistem dan konstanta kesalahan statis yang terkait dengan kesalahan kondisi tunak dalam transient response. Nah, pertama-tama apa sih DC servo motors itu? Jadi DC servo motors adalah servo mekanisme loop tertutup yang menggunakan umpan balik posisi untuk mengontrol gerakan dan posisi akhirnya. Input ke kontrolnya adalah sinyal, baik analog atau digital, yang mewakili posisi yang diperintahkan untuk poros output. Pada DC servo motor, inersia dari rotor dibuat kecil yang menghasilkan motor dengan perbandingan torsi inersia yang tinggi. Beberapa DC servo motor memiliki time constant yang sangat kecil. Pada DC servo motor, diode windings bisa terhubung secara series dengan armature atau dapat terpisah dari armature. Untuk kondisi terpisah, terdapat medan magnet yang dihasilkan dari sistem terpisah tersebut. Pada kasus ini, magnetic flux bersifat independen dari arus armature. Pada beberapa DC servo motor, medan magnet yang ada timbul berasal dari magnet permanen, maka memiliki flux magnetik yang konstan. DC servo motor jenis ini disebut sebagai permanen magnet DC servo motor. DC servo motor dapat dikendalikan menggunakan arus armature. Hal ini disebut armature control of DC servo motor. Nah, ini ada jenis DC servo motor. Yang pertama itu permanen magnet DC servo motor. Medan magnet yang ada timbul berasal dari magnet permanen, maka memiliki flux magnetik yang konstan. Berikutnya ada field control DC motor. DC servo motor dapat dikendalikan menggunakan arus armature. Hal ini disebut armature control of DC servo motor. Jika arus armature dipertahankan tetap konstan dan kecepatan dikendalikan dengan tegangan medan. Nah, ini fungsi dari DC servo motor itu dibagi dengan dua, yaitu jika power ratingnya itu rendah, bisa digunakan sebagai komponen komputer, antara lain seperti disk drive dan printers. Terus jika power ratingnya itu sedang, bisa digunakan untuk sistem robotik dan mesin milling. Nah, berikutnya adalah servo system. Nah, ini fungsi perpindahan poros motor dan error tegangan bisa dilihat rumusnya, yaitu theta S per EVS sama dengan K1 K2 per S buka tutup kurung LAS plus R0 dikali JOS plus B0 ditambah K2 K3S. Terus berikutnya adalah rasio gear pada rangkaian gear. Ada CS sama dengan N theta S. Terus hubungan antara EYS, RS dan CS yaitu EVS sama dengan K0 buka tutup kurung RS dikurang CS sama dengan K0 dikali ES. Terus GS sama dengan CS per theta S dikurang theta S per EVS dikali EVS per ES sama dengan K0 dikali K1 dikali K2 dikali N per S buka tutup kurung LAS ditambah RA dikali JOS plus BO ditambah K2 dikali K3. Terus ini berikutnya lagi ada GS sama dengan K0 dikali K1 dikali K2 dikali N per S buka tutup kurung RA dikali JOS plus B0 ditambah K2 kali K3 sama dengan K0 K1 K2 N per RA per J0S kuadrat
kuadrat plus BS. Nah, ini diagram blok sistemnya dari RS terus ke ES terus ke EVS menjadi CS. Nah, terus ini diagram blok sistem yang telah disederhanakan sama aja dari RS, intinya dari RS ke CS. Nah, berikutnya adalah a steady state error in RAM response. Jadi sistem kontrol posisi dapat mengalami perubahan input yang dapat didekati dengan serangkaian input RAM piecewise. Pada respon RAM itu, error steady state untuk respon RAM itu harus kecil. Ini di kiri adalah blok diagram dari posisi kontrol sistem dengan proporsional controller. Nah, untuk unit RAM RT sama dengan T, maka RS sama dengan 1 meter per second kuadrat. Error steady state didapatkan dengan S sama dengan limit S mendekati 0, SES sama dengan limit S mendekati 0, S dikali JS kuadrat plus BS per JS kuadrat plus BS plus K dikali 1 S kuadrat akan menghasilkan limit sama dengan 0 S kuadrat buka tutup kurung JS ditambah B per S kuadrat dikali JS kuadrat plus BS plus K sama dengan B per K. Ini berikutnya adalah second order system with proportional plus derivative type of pre-filter. Nah, ini di figure 10.34 ini adalah blok diagram dari posisi control system dengan proportional plus derivative type of pre-filter. Nah, error steady state untuk respon RAM dapat dihilangkan jika input yang diberikan ke sistem melalui proportional plus derivative type of pre-filter. Ini ada rumusnya, yaitu CS per RS sama dengan 1 ditambah KS kali K per JS kuadrat plus BS plus K. Terus didapat ES sama dengan RS min CS sama dengan buka tutup kurung 1 min CS per RS dikali RS menjadi JS kuadrat plus buka tutup kurung B min K besar K kecil dikali S per JS kuadrat plus BS plus K dikali RS. Error steady state didapatkan dengan limit SES sama dengan limit S sama mendekati 0 JS kuadrat plus B min KK dikali S per JS kuadrat plus BS plus K dikali 1 S kuadrat sama dengan B min K besar K kecil per K besar, sehingga ketika mengatur K kecil sama dengan B per K besar. Error steady state untuk respon RAM sama dengan 0. Nah, ini higher order system. Sistem order tinggi melibatkan lebih dari 2 kutub loop tertutup karena semua kutub loop tersebut berkontribusi pada respon transient sistem tersebut. Bentuk analitis dari output akan menjadi sangat kompleks sehingga dibutuhkan komputer untuk mendapatkan kurva respon. Sistem order tinggi yang dirancang dengan baik memiliki sepasang konjugasi kompleks dari kutub loop tertutup sehingga respon sistem didominasi oleh sepasang konjugasi kompleks dari kutub loop tertutup tersebut. Terus berikutnya adalah dominan closed loop pulse. Nah, di dominan relatif kutub loop tertutup ditentukan oleh rasio real dari kutub tersebut serta oleh besaran relatif dari residu yang dievaluasi pada kutub loop tertutup. Besarnya residu tergantung pada kutub loop tertutup dan 0. Jika rasio real melebihi 5 dan tidak ada 0 di dekatnya, maka kutub loop tertutup yang paling dekat dengan sumbu akan mendominasi perilaku respon transient karena kutub-kutub ini melurus secara perlahan. Kutub loop tertutup yang memiliki efek dominan pada perilaku respon transient disebut dengan dominan closed loop pulse. Nah, ini berikutnya adalah static position error constant atau KP. Nah, untuk sistem tipe 0 itu rumusnya adalah KP sama dengan lim S mendekati 0 K dikali TAS plus 1 dikali TBS plus 1 dan seterusnya per TS1 plus 1 dikali T2S plus 1 dan seterusnya
1 dikali TBS plus 1 dan seterusnya per T1S plus 1 dikali T2S plus 1 dan seterusnya sama dengan 0. Untuk sistem tipe 2 atau lebih tinggi yaitu KV sama dengan limit S mendekati 0 SK dikali TAS plus 1 dikali TBS plus 1 dan seterusnya per S dikali T1S plus 1 dikali T2S plus 1 dan seterusnya sama dengan K. Dan untuk sistem tipe 0 adalah KV sama dengan limit S mendekati 0 SK dikali TAS plus 1 dikali TBS plus 1 dan seterusnya